Bab 273, Menjadi Aether. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya sudah terbiasa mengharapkan yang tidak terduga. Kedengarannya kurang ajar dan klise, di area asing yang tidak mematuhi konvensi salah satu dunia yang pernah saya tinggali. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk tetap berada di atas kecemasan melumpuhkan yang mengintai di dalam diri saya. Namun, pemandangan yang terbentang di depanku saat kristal hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya terbelah anehnya. Familiar. Itu tidak megah seperti aula patung yang rumit atau pikiran yang bertiup seperti panel cahaya di dalam kehampaan kosmik ungu. Tidak, sepertinya laboratorium orang yang lebih berantakan dari Gideon. Ruangan itu cukup besar tetapi terasa sempit dengan sekitar selusin meja berserakan di seluruh ruangan, masing-masing didekorasi dengan berbagai gelas kimia dan tabung reaksi. Lapisan dinding di ruangan heksagonal ini adalah rak kaca tinggi yang diisi dengan berbagai piala dan wadah, beberapa kosong, beberapa tidak. Hanya satu dinding yang tetap berbeda dan itu karena memiliki portal. Tidak seperti kebanyakan portal yang bersinar dalam susunan lampu warna-warni, portal ini lebih terlihat seperti saya sedang melihat melalui layar kaca. Jelas terlihat di sisi lain adalah penjaga yang mengenakan baju besi berlapis hitam di ruangan kosong. Hah, kamu akan berpikir dengan pintu masuk seperti itu akan mengarah pada sesuatu. Lebih, Regis memulai sebelum matanya tertuju pada portal juga. Setidaknya kita akhirnya akan keluar dari sini. Tunggu, mataku menjelajahi lab. Suara di kepalaku menyebutku sebagai Being of Aether and Flesh. Petik 2. Pasti ada sesuatu yang lebih dari tempat ini daripada ini, kataku saat mataku terus mencari di setiap sudut ruangan. Aku menduga itu tidak akan membiarkanku masuk ke sini jika tidak. Tunggu, Regis menyipitkan matanya yang tajam. Itukah sebabnya kamu tidak ingin kembali dengan Ascenders lainnya? Anda mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Petik 2. Agak, kataku sambil berjalan melewati gang meja logam. Ada terlalu banyak variabel yang tidak bisa saya tangani, seperti menemukan saudara laki-laki Caera di zona hutan dengan kaki 1000 aeterik. Tapi yang pasti adalah bahwa kehadiran saya memiliki pengaruh pada semua zona ini, jadi masuk akal untuk mengasumsikan bahwa siapapun yang membangun relik Tom hanya ingin makhluk yang condong ke aether untuk mencapai sejauh ini. Petik 2. Lalu bagaimana dengan semua kasus masa lalu di mana Alakrian bisa membawa peninggalan masa lalu ke Fritra? Regis membongkar. Itu telah disebutkan oleh para pendaki dan aku bahkan telah melihat sekilas dalam ingatanku dari Uto. Saya berhenti, berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepala. Sulit untuk memastikannya. Tebakan terbaik saya adalah degradasi. Reliktem mungkin cukup kuat untuk mencegah Asura keluar, tapi tidak ada yang bisa bertahan selamanya, terutama sesuatu yang serumit tempat ini. Petik 2. Bagaimanapun, ruangan ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sederhana seperti jalan keluar yang mudah. Saya berpaling ke arah rekan saya. Apa kamu tahu seperti apa relik ini? Selain dari aether dalam jumlah besar yang disimpan di dalamnya, mereka dapat terlihat seperti apa saja, dari buku, artefak, hingga tulang. Tapi aku tahu bahwa simulet yang Nona Buti, Daria sebutkan beberapa kali dibuat menggunakan wawasan dari peninggalan, jawabnya sebelum bangkit. Apa menurutmu kita bisa menemukan artefak di ruangan ini sebelum pergi? Ada yang aneh dengan ruangan ini karena terlihat seperti laboratorium biasa tetapi ada komponen kunci yang hilang. Membandingkan lab ini dengan Gideon, yang mengisi labnya lebih dari gelas kimia, cetakan, dan alatnya adalah buku. Apakah itu buku teks atau jurnal untuk pencatatan? Selalu ada banyak kertas yang dijilid. Tidak ada yang seperti itu di sini. Saat Regis terus mencari di lab, berharap menemukan semacam petunjuk di mana kami berada, saya mengambil pendekatan berbeda. Tetapi bahkan dengan penglihatanku yang ditingkatkan, aku tidak bisa merasakan apapun yang terbuat dari ether di sini selain dari portal. Apakah saya terlalu memikirkannya? Seperti yang dikatakan Regis, apakah tempat ini hanyalah rute yang lebih mudah untuk keluar dari relik Tom? Aku hampir mempertimbangkan untuk pergi ketika Regis menunggu dengan tidak sabar di dekat portal, ekor bayangannya menghantam tanah, ketika kata-kata yang diucapkan suara itu bergema di kepalaku sekali lagi. Itu menyebut saya sebagai makhluk aether, jadi mungkin hanya mencoba mendeteksi aether di ruangan ini saja tidak cukup. Dengan tidak ada ruginya, saya melepaskan aura eterik, memandikan ruangan dengan tekanan yang menyesakkan. Apa? Regis menegang, bingung dengan tindakanku yang tiba-tiba sampai ruangan mulai berganti. Seolah-olah semua yang saya lihat, cium, dan rasakan di dalam ruangan ini adalah ilusi, semuanya mulai memudar. Termasuk lantai. Saya mulai jatuh, lalu berhenti begitu saja. Rasanya seperti saya tersentak bangun dari mimpi yang jatuh ketika kaki saya tiba-tiba menemukan diri saya tertanam kuat ke lantai yang tidak ada sedetik yang lalu. Aku mendengar Regis menghela napas kaget, tetapi mataku terfokus pada konstruksi di depanku. Tumpuan setinggi 10 kaki dengan rune eterik diukir di sekitarnya. 4 lingkaran-lingkaran batu bercahaya dengan rune rumit yang sama terukir di permukaannya berputar tanpa pernah menyentuh satu sama lain. Mengambang tepat di atas alas di tengah lingkaran batu adalah kristal kecil yang berkilauan. Itu memancarkan cahaya lavender yang cemerlang dan, meski tampak agak berharga, jumlah aether yang dipancarkannya sangat kecil. Namun, ada sesuatu di ruangan ini yang memiliki jumlah aether yang tak terduga. Regis,
Meskipun persepsinya terhadap Aether hampir tidak sensitif seperti milikku, merasakannya juga saat dia menggeledah ruangan. Melihat sekeliling juga untuk pertama kalinya, saya menyadari keadaan yang memburuk dari ruangan ini. Tidak seperti ilusi lab tempat kami jatuh, dinding batu yang dipenuhi rune retak dan terkelupas. Bahkan ada beberapa lubang seukuran manusia di tanah dan di dinding dengan puing-puing masih mengotori lantai. Yang membuat saya tegang dan hampir takut adalah kenyataan bahwa sumber Aether ini tidak hanya datang dari satu tempat. Itu terus bergerak dan sementara saya bisa merasakannya, itu adalah pertama kalinya saya tidak bisa melihatnya. Siapa di sana? Aku meraung, mataku mencoba mengikuti kumpulan besar Aether. Tiba-tiba, saya bisa merasakannya dengan cepat mendekat dari sisi lain ruangan. Tidak dapat mengatakan seberapa besar kekuatan tak terlihat ini, saya menutupi diri saya dengan Aether dan melemparkan pukulan kabur ke depan. Yang aneh adalah bahwa kekuatan di balik pukulan saya seharusnya menembus dan mengenai udara, mengenai sesuatu dan membuatnya terbang, atau melukai tangan dan lengan saya sendiri karena serangan balik. Namun, tak satu pun dari hal itu terjadi. Tinjuku pasti mengenai sesuatu yang kokoh, tapi rasanya seperti kekuatan di balik seranganku telah benar-benar dibatalkan. Dan memanifestasikan di depanku, dengan tangannya melingkari tinjuku, adalah sosok humanoid yang tingginya sekitar 6 kaki. Jadi kamu bisa merasakan aku, katanya dengan ekspresi syok murni. Aku menarik tanganku ke belakang dan menjauh sementara Regis muncul di sampingku, gigi terbuka. Sosok itu berwarna ungu buram dengan rambut pendek dipotong dengan warna yang sama. Satu-satunya bagian yang lebih gelap adalah tato rune yang saling mengunci di hampir seluruh permukaan tubuhnya. Itu bahkan menjalar ke pipi dan dahinya, hanya menyisakan mata, hidung, mulut, dan dagunya. Makhluk itu mengamatiku, alis berkerut dan mata bersinar. Anda memiliki inti Aether, namun tidak ada bentuk mantra untuk melindungi tubuh Anda. Bentuk ejaan. Aku bertanya sambil bertukar pandangan bingung dengan Regis. Matanya menyipit karena intrik. Saya melihat, manusia dengan tubuh Asura, tidak kurang naga. Sungguh anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. *** Anda membaca di https://webnovelonline.com***. Makhluk itu menatap Regis, yang tersentak dari tatapannya. Ekspresi keterkejutan muncul kembali di wajahnya. Anda membawa fatwa untuk kehancuran, namun pengetahuan itu tetap ada di pikiran manusia asuran. Kamu siapa? Tanyaku, apakah masih bersepeda dalam diriku, siap menyerang. Aku telah menunggu lama, namun yang dibawa kepadaku adalah sesuatu yang bahkan aku tidak tahu itu mungkin. Makhluk itu melambai-lambaikan lengannya dan saya menemukan diri saya di dalam penutup yang sangat besar yang dikelilingi oleh kubah berwarna ungu bening. Entitas, yang tadinya tepat di depanku, sekarang berdiri beberapa meter jauhnya dan Regis pergi. Apa yang kamu lakukan dengan Regis? Aku menggeram, mencari rekanku. Anak anjing itu aman. Ini adalah uji coba keterampilan Anda. Makhluk itu melangkah ke arahku. Saya tahu Anda telah mengalami banyak tantangan sejauh ini, tetapi saya sangat berharap Anda lulus uji coba terakhir ini. Kamu benar. Sejak dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah terkutuk ini, rasanya yang harus kulakukan hanyalah menghadapi cobaan. Tepi mulutku melengkung menjadi seringai saat amarah bocor melalui suaraku. Setidaknya, tidak seperti monster lain yang dibuat di tempat ini, kau memiliki perasaan untuk setidaknya memberitahuku beberapa jawaban. Dan aku akan melakukannya, katanya sebagai tombak Aether yang termanifestasi di tangannya. Mengingat bahwa Anda membuktikan nilai Anda, tentu saja. Saya telah mendarat di penjara bawah tanah kuno ini setelah gagal melindungi di Caten. Satu-satunya yang bisa aku salahkan berada jauh dari jangkauan, dan satu-satunya yang bisa membuatku marah adalah monster haus darah. Sekarang, berdiri di depan saya adalah makhluk dengan kecerdasan dan kekuatan tinggi yang menganggap dirinya sebagai ujian terakhir. Buktikan nilai Anda, pantatku. Aku meledak, mengacungkan belati putih di tanganku. Pedang saya bertemu dengan batang tombak ungunya, dan sekali lagi, kekuatan serangan saya dibatalkan. Itu adalah perasaan yang berbeda dibandingkan dengan kemampuan untuk mengubah tarikan gravitasi lawan yang dimiliki Chilrit, Punggawa seri, miliki. Tidak ada penundaan atau kemunduran yang bisa saya atasi. Serangan saya baru saja berhenti. Melangkah ke lawan saya menindaklanjuti dengan serangan ke tulang dada, menyalurkan Aether dalam semburan cepat berturut-turut melalui lengan saya seperti yang saya lakukan dengan burst step untuk memaksimalkan kekuatan dan kecepatan. Lagi, serangan saya berhenti tepat saat mengenai di bawah tulang rusuknya. Namun, saya telah memperhatikan sesuatu. Rune yang menjelajahi hampir setiap inci tubuhnya bersinar sedikit saat dia menyalurkan Aether melalui mereka. Kami berdua segera jatuh ke dalam kesibukan serangan, denganku yang menyerang. Menggunakan belati saya hanya sebagai perpanjangan tangan kanan saya menebas, menerjang, menendang dan meninju dengan mencocokkan setiap serangan saya dengan pertahanan yang sempurna. Menghindari rentetan tusukan kabur dari tombaknya yang bercahaya, aku menggunakan telapak tangan kiriku untuk mengarahkan serangan terakhirnya ke bawah ke arah kananku dan menggunakan momentum untuk melancarkan serangan balik ke arah kepalanya. Seperti yang kuduga, runenya bersinar sekali di area yang dia tahu akan aku serang. Dan seperti yang saya duga, ujung belati saya tetap tergantung tepat di atas telinga kanannya.
Dia mengayunkan tombaknya, membuat jarak di antara kami sebelum menerjang ke depan ke arahku sekali lagi. Sementara pertahanannya yang meniadakan sangat membuat frustrasi, saya harus mengakui bahwa tekniknya dengan tombak sangat mencengangkan. Batang senjatanya bergoyang dan bengkok seolah-olah terbuat dari kayu, melengkung dan terlontar ke udara dengan setiap tusukan dan pukulan yang dia lemparkan ke arahku, seolah tombaknya telah hidup. Namun, teknik bela diri saya tidak ada yang bisa dicemooh dan fisik asuran saya hanya menambah kemampuan saya. Aku menjalin, menangkis dan mengarahkan serangannya sampai kami berdua menemui jalan buntu. Itulah yang saya ingin, dia pikirkan. Saya menyadari bahwa mekanisme pertahanannya yang meniadakan tidak otomatis. Cara mata makhluk mengikuti gerakan belati saya untuk memblokir membuktikannya. Entitas itu mengarah ke tulang selangkah kiriku saat tombaknya melesat ke arahku. Daripada menyingkir, aku mencelupkan bahu kiriku ke depan dan meraih batang itu dengan tangan kiriku. Sambil menarik tombak entitas itu ke arahku, aku menanamkan aether ke belati di tangan kananku. Sekali lagi, rune bersinar dan aku sudah bisa merasakan akumulasi aether melindungi perutnya. Dan itu akan berhasil jika itu adalah niat saya. Daripada menyerang perutnya, saya membawa kaki kanan saya ke depan dan menusuk melewatinya sebelum mengaitkan lengan kanan saya tepat di bawah ketiaknya. Dia tidak pernah melihat lemparan bahu datang saat aku melepaskan denyut nadi aeterik sebelum melepaskan belatiku dan membantingnya ke tanah. Saya segera menindaklanjuti dengan memusatkan aether ke telapak tangan saya sebagai persiapan untuk ledakan. Tiba-tiba, entitas, yang telah terbaring di tanah tepat di depanku, sekarang berada lebih dari belasan yard jauhnya. Apa? Gumamku. Entitas dengan tenang berdiri kembali, ekspresinya sedikit lebih serius. Baik sekali, saya harus mengakui bahwa saya malu Anda berhasil melakukan serangan. Petik 2. Dengan alisnya berkerut dalam konsentrasi, dia menikam tombaknya ke depan. Aku melangkah ke samping, mengharapkan tombaknya menjulur ke depan dan meraihku, lagi pula dia adalah pengguna aether, tetapi ujung senjatanya menghilang di depannya dan rasa sakit yang tajam meledak dari bahuku. Ujung tombak itu muncul dari portal yang dibuat tepat di sampingku. Harapkan yang tak terduga, aku mengingatkan diriku sendiri. Mengandalkan tubuh saya untuk memulihkan lukanya, saya menanamkan ether ke kaki saya sekali lagi dan bergegas menuju humanoid bertato. Kecuali, aku tidak bisa lebih dekat dengannya tidak peduli seberapa jauh dan cepat aku berlari. Entitas itu menusuk ke depan sekali lagi ke sebuah portal kecil di depannya, tapi kali ini aku bisa menghindari serangannya. Ada sedikit penundaan antara fluktuasi aether dan tombak yang muncul dari portal. Teknik dan kekuatan fisikmu luar biasa tapi seranganmu sebelumnya hanyalah kebetulan, katanya saat dia bersiap untuk menusuk ke depan sekali lagi. Menundukkan kepalaku, aku menyembunyikan senyumku, membiarkan aether mengalir bebas dari inti diriku. Saya bisa merasakan aether ambien bereaksi saat aether berosilasi melalui setiap inci tubuh saya. Saya menyambut baik gelombang hangat yang akrab menyebar dari punggung bawah saya dan pengetahuan yang membanjiri kepala saya. Lalu, saya melangkah maju. Dan langkah tunggal, ilahi, membawaku ke belakang entitas, berderak dari tubuhku di cabang petir ungu. Apakah ini kebetulan juga? Saya bertanya saat belati saya menggali jauh ke punggung entitas.